Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu filosofi. Nah, filosofi ini begitu membias dalam kesadaran berinteraksi, yaitu merubah kesadaran, dan semakin membawa kita atau manusia pada kebebasan tanpa batas dan tanpa arah. Ini persis dengan orang mabuk atau orang yang tidak lagi menganggap etika itu menjadi penting seiring dengan semakin menipisnya perhatian. Nah, pada hal-hal yang baik, kebaikan seakan-akan tidak lagi dianggap menyenangkan, dan hidup tanpa aturan dianggap sebagai sebuah kesenangan. Nah, sebenarnya dalam hidup, dalam jenis apapun konteksnya, ketika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita. Sebagai manusia yang punya kode etik, yang punya moral, tidak hanya punya pikiran, tetapi juga punya rasa begitu. Nah, juga dengan praktek wirausahaan ada satu kondisi di mana kode etik dan etika moral mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis dan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika bisnis dalam berwirausaha. Nah, norma yang berlaku di suatu masyarakat ketika teman-teman atau saudara akan membuka satu bisnis di wilayah manapun. Maka kita yang punya kewajiban untuk mengikuti aturan, moral atau norma yang ada di wilayah tersebut, bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu. Tapi kita harus menyesuaikan diri dalam bisnis maupun norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha seperti teman-teman atau calon pengusaha seperti teman-teman ini tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan hanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Sehingga apa yang teman-teman ada kenyamanan dan ketentraman dalam hubungan baik itu ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain dan dengan pelanggan, dengan masyarakat di sekitar teman-teman. Nah, itu sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman. Karena ada etik yang mengaturnya. Kalau kita coba review lebih jauh ketika menganalisis asal kata etika itu. Nah, itu biasanya kita ambil dulu lah dari Prancis. Itu bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Dan pada dasarnya kartu undangan ketika kita coba sedikit kaitannya dengan etika dengan kartu undangan itu, yang mana itu berkembang adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau satu pesta, dan itu dilakukan dengan atau melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum bagaimana ketentuan itu mulai dari aturan main tersebut, itu termasuk juga press code ketika akan hadir acara tersebut, dan termasuk segala hal yang harus dipatuhi. Sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap sebagai orang, yang di luar dari ketentuan itu dianggap sebagai orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika, aturan, dan aturan. Yang dimaksud ini adalah tidak sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku yang didesain atau yang sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau wilayah tertentu. Ini juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau etika bisnis. Nah, sekarang
kita coba analisis lebih jauh dalam pengertian yang lebih luas. Etika adalah tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dan dengan prosedur lain. Nah, masyarakat masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Mereka punya aturan-aturan yang sebagian orang barangkali itu bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu adalah satu keharusan. Makanya dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai usaha bisnis atau etik atau satu usaha dan atau wirausaha di suatu tempat. Nah, kita harus adaptable atau adaptasi dengan etika bisnis yang ada di sana. Nah, itu banyak bertanya, silahkan mencoba mempelajari bagaimana menganalisis lebih jauh, mencoba berdiskusi kepada mereka-mereka yang lebih punya pengalaman tentang itu. Atau etika yang sering disebut sebagai pindahkan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis tersebut. Nah, kita dalam berwirausaha atau perilaku secara umum manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak ada aturan kita, seperti Tarzan, seperti hewan yang hidup di hutan belantara, siapa yang kuat yang menang. Itu siapa yang kali dia menderita dan mati dengan sendirinya, dan tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Itu bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati, itu sikap dan perilaku seseorang pengusaha atau bisnismen itu kudu harus wajib mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam satu negara atau masyarakat sipil. Nah, misalnya itu penampilan itu harus sopan. Dan dalam satu situasi atau cara tertentu, ketika acara formal menggunakan pakaian formal yang gak bisa bercelana pendek atau belum bisa menggunakan sendal, itu meskipun kita bilang ini hidup saya, itu hidup gue. Itu bisa begitu ketika teman-teman atau saudara akan hadir satu tempat, apa aturan yang berlaku secara umum, apakah tertulis atau tidak tertulis. Kalau ingin masuk dan ada di lingkungan itu, maka teman-teman harus beradaptasi yang bisa semakin kita jadi mengetahui cara berpakaian layak dan pantas. Itu bagaimana cara berbicara yang santun dan hormat kepada orang tua. Cara bicaranya bagaimana supaya ketika kita berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku menyenangkan dalam bergaul itu adalah semacam norma atau ketika yang mengatur ketika etika kita pada saat berperilaku di situ. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis atau dalam kode etik. Dan wirausaha harus kudu wajib jujur dalam konteks apa dan segala hal. Kalau ingin menjual kualitas, jangan hanya janji tapi buktikan. Karena orang begitu gampang membuktikan saat kalah maka selesailah. Dan teman-teman ketika berbisnis tidak jujur, nanti kita bisa analisis dari banyak sisi yang kedua. Nah, itu ketika norma dari pengusaha itu apakah bertanggung jawab, kamu memang orang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplain. Itu dijawab tidak dihindari. Kapan perlu bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti. Dan kalau memang ada aturan dalam bisnis saudara terkait dengan proses yang tadi kita bicarakan soal tanggung jawab dan kompleks, silahkan ditulis demikian rupa sehingga konsumen Anda atau masyarakat mengetahui itu kapan akan digantikan 100%. Dan kapan sebuah produk ketika teman-teman jual, contohnya itu Toyota tidak akan melalui penggantian karena tidak satu di luar tanggung jawab teman-teman itu. Dan aturan-aturan yang didesain tidak bisa diserta-merta suatu saat kelak ketika komplain terjadi, teman-teman bisa menjawab seenaknya. Itu kalian lebih jauh bagaimana etika dan norma dari seseorang bisnismen atau perusahaan ketika
lain atau norma lain. Dari pengusaha menempati janji, disiplin taat dengan hukuman dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa, tempat usaha yang teman-teman kembangkan, mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat hujan. Kita buka komitmen dan menghormati orang lain. Komik terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang peraturan lain, dan terhadap perjanjian yang dibuat dari sepakati. Nah, tujuan dan manfaat etika itu emang ada. Nah, kita lihat bagaimana tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi-organisasi bisnis yang akan teman-teman kembangkan. Dan manfaat untuk lembaga apa? Persahabatan dalam pergaulan yang menyenangkan, orang lain membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia teman-teman, dan mempertahankan pelanggan Anda agar selalu menjadi pelanggan yang terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan, dan produsen dengan masyarakat sekitar. Nah, kenapa melalui kode etik setiap orang akhirnya menyadari bahwa teman-teman memang memiliki komitmen yang baik dan jujur dalam berbisnis. Teman-teman menyenangkan bisnis dipercayai produk yang teman-teman jual memang komit sesuai dengan kualitasnya. Teman-teman jelaskan sehingga apa persahabatan akan muncul setiap orang, akan merasa senang dengan produk yang dihasilkan setiap orang, akan mau menjadi merasa puas dengan komitmennya, dan teman-teman berikan pelangganan yang bertambah, yang setia, yang bertahan. Siapa yang akan membantu mempertahankannya? Nah, pelanggan dan itu akan terus berkembang, dan itu jelas memberikan keuntungan tidak hanya dari sisi hubungan sosial, tetapi dari sisi materi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumer atau masyarakat, itu semakin tinggi keyakinan orang terhadap benda, terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Atau teman-teman bisniskan semakin banyak pelanggan yang teman-teman manfaatkan atau membeli produk yang dihasilkan pula, dan itu jelas keuntungan materinya. Nah, etika dan kode etik tadi dalam berbisnis, orang cukup percaya sekali ketika teman-teman tidak komitmen dengan janji teman-teman sendiri. Nah, di sini kita coba lihat sekedar mengenal satu persatu bagian pembagian yang mudah-mudahan atau insya Allah suatu saat kelak justru penghargaan itu teman-teman mendapatkannya. Meski ini seharusnya bukan menjadi tujuan utama, tapi ini akan menjadi pemberian motivasi agar teman-teman menjadi seorang wirausaha yang hebat, penuh dengan etika moral, yang taat dengan norma-norma bisnis. Dan kewirausahaan tadi, yang pertama penghargaannya adalah Entrepreneur of the Year atau disingkat dengan IO12. Ya, kepada yang terbaik yang diselenggarakan hampir semakin tiap tahun. Terbaik dari sisi memang ada aturan mainnya, tetapi bisnis cenderung kepada hasil proses, termasuk etika moral dan ketaatan terhadap norma-norma yang tadi kita bicarakan. Nah, yang kedua adalah list I at Lifetime Achievement Entrepreneur. Itu adalah penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang telah memberikan hampir sebagian besar hidupnya atau kontribusi hampir sebagian besar dari sisa hidupnya itu, dan atas kesinambungannya sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga adalah EMP, itu Industry and Manufacturing Entrepreneur, yaitu penghargaan yang diberikan oleh lembaga internasional termasuk kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen dan instruksi atau industri. Atau ada lagi penghargaan Service Facial Awards for Complete Spirit. Itu adalah penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan, retail dan logistik
yang kali itu menjadi salah satu titik untuk para pemula, untuk teman-teman yang akan memulai bisnis di usia muda. Satu perusahaan akan memberikan penghargaan kepada pengusaha dalam bentuk lembaga perusahaan atau perilaku khusus untuk teman-teman memang punya karya sebagai anak muda yang berusia di bawah 40-an. Itu kita bisa lihat diperoleh suatu saat kelak, atau kalau memang teman-teman masuk dalam kategori yang diinginkan special award for spirit, penghargaan itu kepada pengusaha memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Dan ada juga Special Award for Corporate Social Responsibility, yang tentu saja adalah penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Nah, baiklah, sampai disitulah penjelasan saya kali ini. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.